Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik dan tetaplah penuh pengharapan di dalam kasih Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala perintah Tuhan dengan baik, dan tentunya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memelihara kami, mengajari kami, serta terus memimpin kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Engkau. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan menolong kami juga agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 21 Juni 2024, tertulis dalam kitab Yeremia 14 ayat 21. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Unang tung ambolok kon hami ala niguarmu, unang tung paurak habangsa ni hamulyaonmu, say paingot-ingot, unang tungmu Bapa dan nabinahinmu Tuhami. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita, tentu untuk kita bisa menikmati hidup ini dengan baik. Menikmati hidup dengan baik berarti kita bisa memakai kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kesempatan untuk kita telah selesai, kesempatan itu telah habis, maka tidak ada satupun yang dapat kita nikmati lagi di dunia ini. Semua telah berakhir dan kita akan kembali kepadanya. Tentu kehidupan baru akan dimulai. Jika hidup kita di dalam dunia ini, kesempatan yang diberikan Tuhan kita pakai dengan baik untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan, maka tentu di kehidupan nanti kita pun akan beroleh kekekalan. Tetapi sebaliknya, jika kesempatan yang diberikan Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini tidak kita pakai dengan baik, maka tentu di kehidupan kemudian tidak ada keabadian. Itulah bagian orang-orang yang beriman. Dia akan beroleh keselamatan kekal dan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, orang-orang fasik, orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan, dia tidak akan mendapatkannya. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan tetap setia menyertai kita. Dalam situasi dan keadaan seperti apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu orang-orang yang percaya harus tetap beriman teguh. Tidak boleh goyah, seberat apapun goncangan kehidupan, sebesar apapun godaan yang datang. Orang-orang yang beriman harus tetap yakin dan percaya dan terus hidup di dalam kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan selalu diberikan kepada kita untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Demikianlah kepada seluruh umat Israel. Kesempatan selalu diberikan Tuhan untuk mereka datang kembali kepada Allah, bertobat, meninggalkan kebiasaan lama, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Segala perintah telah disampaikan melalui para nabinya, melalui renungan kita pada hari ini.
Perintah telah disampaikan kepada umat melalui Yeremia agar bangsa ini bertobat, dan bertobat, agar mereka beroleh keselamatan. Tetapi kita ketahui bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak pernah mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kesempatan untuk bertobat itu berakhir, hukuman Tuhan akan datang, maka mereka harus menjalaninya. Dalam situasi inilah Yeremia merasa sangat ketakutan. Kengerian akan hukuman Tuhan sedang membayang-bayangi pikirannya. Oleh sebab itulah dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan. Dia berdoa agar Tuhan berbelas kasih, agar Tuhan tidak lagi menjatuhkan hukuman atas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan begitu kejam kepada kita? Tentu tidak. Tuhan tidak suka kita hidup di dalam kemunafikan. Oleh sebab itu dia harus menghukum orang-orang yang jahat, orang-orang yang terus menikmati dosa-dosa di dalam kehidupannya. Apakah Tuhan berbelas kasih? Ya, dia masih selalu membuka kesempatan bagi orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau datang kepadanya. Sebagaimana doa Yeremia, hendaklah demikian kita terus berdoa kepada Tuhan. Janganlah engkau menampik kami. Artinya janganlah engkau membuang kami. Janganlah engkau menghukum kami ya Tuhan. Katakanlah itu kepada Allah. Tetapi di dalam doa-doa itu, lakukanlah perubahan dalam hidupmu. Ketika kita meminta jangan menampik kami, jangan membuang kami, jangan menghukum kami, hendaklah kita mengubah hidup kita. Ada sesuatu perubahan yang nyata, yang itu bisa terlihat oleh banyak orang, dan Tuhan memperhitungkannya. Percayalah saudara-saudara, dia tetap Allah yang sama, Allah yang penuh kasih setia. Tetapi dia juga Allah yang cemburu, Allah yang bisa menghakimi kita jika kita masih hidup di dalam dosa-dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita masih hidup, ini adalah pertanda kesempatan masih ada. Tuhan belum mengakhiri kesempatan ini bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita berubah. Marilah kita kembali kepada jalan kebenaran Allah. Menjadikan Dia satu-satunya prioritas dalam hidup kita. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, datanglah dan keluhkanlah itu hanya kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan adalah pendengar yang setia dan pemberi solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa dan teruslah memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Percayalah, Dia akan melihat hati kita. Dia akan memperhitungkan jerih lelah kita dalam perjuangan hidup kita ketika kita tetap mengandalkan Dia. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan terus melindungi dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatanmu dalam kehidupan kami. Kami sering melakukan banyak hal yang menurut keinginan hati dan pikiran kami, tetapi jauh dari kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah mulai hari ini kami boleh menata hidup kami lebih baik lagi, seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami terbuang Tuhan. Jangan biarkan kami binasa karena dosa-dosa kami. Kasihanilah kami. Tolong dan selamatkanlah kami. Biarlah hari-hari kami menjadi lebih baik lagi, seperti yang Tuhan kehendaki atas kami. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman yang baik, sehingga apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan ikut campur dan menyelesaikan setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.